This is current situation. Set. Wah, Alright. Gas wis. apanya digas? Emangnya udah ngerekam? Udah. Iya. Kamu yang mau penting atau aku yang mau penting? Gak usah apa nih? Apa yang Enggak apa? sih ya. Aduh. Kita mau ngomongin apa nih? Nah, ya. Yang lagi trending, yang lagi aku tahu lagi trending. Melatih Lagi trending itu. melatih mental istri di depan kamera. Oh, fine, I'm good. Aduh, Mau ya. bahas apa? Ngebahas isunya Desta sama Caca kan lagi ini nih lagi apa sih? Lagi rame kan gitu. Yang tadinya Ini kalem. Yang kenal aku udah lama pasti ngeliat, anduk lagi. Itu kan teman setia setelah aku kan. Iya. Ya. Enggak, ini dulu sih. Iya, ini dulu. Kalah pamor sama anduk busuk. Kopiku. Jadi kenapa Desta? Iya kan baru kemarin apa ya? Kemarin kalau nggak salah tuh tiba-tiba breaking news tuh si ya jatuh. Iya. Desta itu ngegugat cerai si istrinya, si Caca-Caca itu kan. Nah, terus tuh kaget soalnya kan selama ini kan nggak pernah ada masalah-masalah apa gitu kan. Kok dia tiba-tiba lagi adem-ayem terus jeger gitu. Kan belum lagi sebelumnya itu isu si Christian Sugiono yang dia katanya selingkuh katanya. Christian Sugiono? Iya Christian Sugiono. Suaminya Titik Titik Kamal. Kamal. Jadi kan banyak yang kayak Christian Sugiono aja selingkuh ya? iya, maksud aku tuh kayak Yang lu- istrinya cantik. Nah, lu udah dapetin Titik Kamal yang tanda kutip ya seperfect itu dari fisik segala macem. Terus kok tiba-tiba ada isu selingkuh gitu kan. Terus ini juga Desta yang istilahnya Iya. netizen bilang dapat istri spek bidadari, Iya. solehah Dan umurnya segala jauh, kan? macam. Yang umurnya jauh masih muda juga kan istrinya. Kok tiba-tiba ada berita mengejutkan kayak Iya. gitu? Kan yang bikin pertanyaan tuh kan sampai aku baca komen gini, mau cowok ganteng atau cowok biasa aja, mau istrinya kayak gimana pun tetap aja selingkuh gitu Iya. kan. Nah, akhirnya yang bikin aku apa ya menggelitik dalam pikiran aku tuh gini, bertanya-tanya sebenarnya pasang perfect couple kayak Titik Kamal sama Christian dan misalnya kayak pasangan yang adem ayem kayak model si Desta sama Caca ini bisa kecolongan gitu ya, istilahnya tuh apa sih yang bikin suatu hubungan itu bisa tanda kutip ya bertahan lah gitu. Itu yang jadi pertanyaan ya? Iya, aku ini ya buat aku ya kayak menggelitik dalam artian sekelas mereka aja yang couple goals lah apa Ya, segala kata macam. orang couple. Iya, kata orang couple goals kok bisa gitu kan. Tapi menurutku ya, masalah fisik itu adalah permasalahan anak muda sih. Orang-orang yang belum menikah. Mungkin belum ke jenjang itu. Karena kalau kita tarik lagi ke belakang, usia-usia belasan, 20-an awal itu yang kita cari, ganteng, Ya. cantik, tinggi. Tapi kalau udah usia matang 25 ke atas, kayaknya kita deket dengan orang itu udah tidak melihat itu nomor sekian deh. Jadi yang karena tarafnya udah beda, jadiin pacar secara tidak langsung, menurutku ini menurutku opini pribadiku. Ketika kita sudah beranjak ke hal yang lebih serius, nah kita akan mempertimbangkan kenyamanan dan masa depan. Oke. Masa depan di sini bukan cuman masalah finansial, tapi juga masalah bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memandang kehidupan. Itu akan menjadi tolak ukur, dan ganteng atau cantik itu akan menjadi nomor sekian pada akhirnya. Jadi lebih ke kepribadiannya si pasangan Jadi ya. itu ya mungkin ini opiniku salah ya. Tapi kalau kita lihat pada kenyataannya memang hal kayak gitu memang digalauin anak-anak muda aja. Tapi kalau ini kita berbicara tanda kutip ya, dalam artian
bukan kita merasa bahwa Iya. pendapat kita paling benar ya, pendapat kita sebagai pasangan paling benar. Iya. Enggak, aku pengen bertanya secara Pandangan personal ke kita, kamu lah, nah, pandangan oke. kamu pribadi, kamu sebagai Randa Duplo, bukan sebagai suami aku nih ya. Kalau kamu nih jadi dulu ya, apa sih hal yang menurut kamu tuh penting untuk dilakukan demi menjaga hubungan itu tuh, tanda kutip ya, awet lah istilahnya. Kan namanya godaan mah Oke. pasti ada aja kan Iya, gitu. Nah, kalau buat kamu pribadi nih, baik itu pas kamu pacaran atau setelah kita nikah gitu ya, apa sih yang menurut kamu tuh penting untuk menjaga hubungan tuh tetap harmonis, tetap langgeng, tetap bisa bertahan lah walaupun ada badai masalah dari luar gitu. Kalau masalah itu pasti semua ada. Dari zaman pacaran, PDKT pun masalah pasti ada. Dan cara satu-satunya itu yang pada akhirnya aku temukan adalah tentang komunikasi. Bukan berarti jarak atau gimana ya. LDR pun nggak masalah, tapi tetap komunikasi itu penting. Nah, kalau kita satu kota nih atau tetangga aja, komunikasi terlalu sering juga nggak bagus. Oke. Komunikasi terlalu jarang juga nggak bagus. Oh, jadi yang Nah, sedang. jadi harus disesuaikan. Kalau kita sekota nih, tiap hari ketemu intens, ya ngapain kita sering-sering komunikasi lewat chat, telepon? Nggak perlu menurutku. Kalau jarak rumah kita, antar kota nih, udah taruhnya antar kota. Chat itu menurutku perlu, meskipun tidak harus disuruh ya, tidak harus disuruh. Sekedar ngabarin aja, tidak perlu yang intens. Apa ya sudah makan belum? Itu menurutku nggak perlu. Sekedar ngabarin, aku mau aktivitas ini nih hari ini, atau mau kemana, atau sama siapa gitu. Itu sekedar ngabarin kayak gitu nggak masalah. Nanti biasanya kalau aku pribadi, nanti akan akumulatif. Dari pagi udah nggak chatan nih sampai malam, nah malam baru telepon Langsung cerita kayak gitu. semua Itu akan ceritain. ada banyak bahasan nanti. Kalau aku kayak gitu. Jadi intinya itu komunikasi. Berarti buat kamu pribadi dari dulu ya, kamu selalu menjadikan komunikasi itu sebagai salah satu kunci untuk Iya. mempertahankan hubungan. Bukan dari dulu banget. Ya, kita tidak terlahir langsung Iya, sempurna. iya, maksudnya jadi ada kalanya prinsip kita kamu itu lah. kekanak-kanakan yang perlu mengejar itu Iya, pastilah. iya, Semuanya iya. pasti mengalami. Nggak harus nggak langsung kita lahir udah langsung bijaksana, tidak Iya, mungkin dong. Oh, berarti sekarang menurut kamu pribadi hubungan itu kuncinya itu aja di komunikasi. Iya. Hah. Karena aku yakin mungkin nanti sekarang ini berita tentang Desta, tentang Christian Sugiono mungkin belum terlalu komplit ya. Permasalahannya apa? Iya, yang penyebabnya disajikan apa, iya. yang disajikan cuma berita headline-nya aja. Iya. Pasti aku yakin 90% pasti ada masalah komunikasi. Tapi mungkin ya ini baru indikasi doang sih. Soalnya kan aku sempat nulis juga beberapa ya berita kebetulan kan. istriku ini adalah seorang penulis di salah satu media di Malang. Jadi dia banyak tahu tentang gosip-gosip terkini. Gak gosip juga ya, semua lah. Ya intinya tadi aku baru menyebutkan katanya sih, kata pengacaranya Desta, katanya itu kalau untuk penyebab utamanya itu mereka masih belum bisa ngomong, masih belum bisa mengungkapkan apa. Tapi yang jelas salah satunya adalah sering terjadinya percekcokan. Nah, artinya disimpulkan bahwa memang keduanya mungkin ya tidak ada kesamaan visi lagi, atau mungkin juga bisa aja setelah dari awal nikah mungkin ya, kita nggak tahu. Mungkin memang visinya nggak sejalan, nggak sama atau gimana kan gitu. Nah, akhirnya balik lagi nih. Kalau kamu kan berarti komunikasi. Iya. Kalau aku ya nggak jadi dulu juga, maksudnya setelah aku mulai sadar lah di usia-usia matang, apa sih Usia matang sesuai. itu usia berapa sih? Nah itu kita nggak bisa, kalau secara ini ya, secara umum mungkin umur 25-an lah gitu kan. Cuman tergantung lagi ke pribadi masing-masing. Kalau aku pribadi usia matang itu usia 27 ke atas. Kalau aku Kalau 25 itu kita baru menginjak nih. menginjak ya. Oh iya. Iya. Ibarat kita ditaruh di satu kota, Ah, kita belum pernah ke sana, kita baru datang, kita masih tolak-tolak nih. iya iya. 2 iya. tahun kita mempelajari, nah, baru
baru tapi masuk akal sih, karena aku pernah dengar quote-nya film 3 Hari Untuk Selamanya, kata selalu ada quote ya. Ada kata si siapa itu yang Nicholas Saputra bilang, ketika umur kamu 27 itu kamu akan dihadapkan kepada suatu masalah yang harus kamu putuskan, dan keputusan kamu di umur 27 itu yang akan menentukan jalan kamu ke depan. Gitu. Dan kalau aku pikir-pikir pengalaman pribadiku, Nicholas Saputra ngambil kata-kata gitu. Nah, balik lagi kalau aku pribadi, ketika sudah menyadari lah apa sih hubungan yang menurut aku ya ideal lah gitu. Kuncinya tuh dari aku pertama itu adalah mengenal diri sendiri, satu. Buat aku pribadi, ketika aku tahu oh ya aku ini orangnya A B C D E F G H I J, udah. Artinya aku membutuhkan pasangan yang gini. Atau istilahnya aku tahu nih, aku kalau aku kan orangnya ngatur ya, karena aku Capricorn banget ya. Capricorn banget itu kan ngatur. Kenapa ada rasa bintang di sini? Capricorn itu ngatur banget, dan aku tuh tipe orang yang apa sih, nggak bisa diatur sama orang yang tanda kutip ya, aku nggak ada respect ataupun aku nggak bisa mengikuti dia tuh, nggak bisa ngatur lah intinya gitu ya, nggak bisa. Nah, makanya ketika aku tahu oh ternyata aku orangnya seperti ini, berarti aku nggak bisa nih sama cowok yang tanda kutip kelemar-kelemar atau apa segala macem kayak gitu. Dan itu aku terapkan di beberapa hubungan terakhir sebelum aku menikah gitu. Jadi aku tahu nih oh ternyata aku butuhnya tuh gini kayak gitu. Nah, ketika kita sudah tahu sudah tahu pribadi kita seperti apa, akhirnya kita udah tahu nih kebutuhan kita apa. Oke. Dan akhirnya ketemu tuh. Jadi aku butuhnya orang yang pendiam. Aku cocoknya atau orang yang bisa nyambung aku ngobrol. Ketemu, ya udah akhirnya kita di awal langkahnya itu udah satu irama lah istilahnya kayak gitu. Nah, baru yang kedua mungkin aku sama Mas Randa, jadi komunikasi juga penting. Oh, kalau kamu kan ya karena aku komunikasi itu kunci dari semua hubungan, nggak cuman hubungan percintaan, romansa, betul. Tapi semuanya, pekerjaan, apa segala macam semua itu komunikasi. Intinya komunikasi lah kan. Kalau aku intinya kenali diri kamu sendiri. Karena kalau kamu nggak bisa tahu diri kamu siapa, gimana kamu mau menemukan belahan jiwa kamu? Lela 2023. Kalau kalian punya quote, tulis di bawah. Kalau kalian punya pandangan sendiri tentang menurut kalian tuh ya cara untuk menjaga hubungan itu seperti apa, bisa di komentar atau bikin video lagi juga, terus nge-tag kita, bebas lah. Bisa sambil ngobrol-ngobrol juga, ngobrol santai. Ya ini intinya tuh ini murni opini, dan kalau misalnya tentang hubungan segala macamnya itu murni opini kita sebagai pribadi masing-masing, bukan sebagai couples ya, karena istilahnya kita juga nikah juga baru gitu kan, baru terus 2 tahun dan kita masih minim banget, masih meraba-raba, cuman setidaknya kita tahu bagaimana hidup bersama 2 tahun ini. Ya, dan intinya kita masing-masing punya pandangan lah gitu kan. Kan kayak tadi kan kamu bilang bahwa hubungan yang paling penting dalam hubungan itu kan komunikasi. Kalau buat aku adalah tahu diri kamu sendiri. Setelah itu kamu bisa tahu gimana cara bersikap dan mencari orang yang sefrekuensi sama kamu gitu. Dan menghindari orang yang tidak sefrekuensi sama kamu.